Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, waktu berlalu begitu cepat dan sekarang kita sudah ada di minggu terakhir dari bulan November. Itu berarti kita akan segera memasuki bulan Desember, di mana biasanya Desember itu identik dengan Natal. Natal mengingatkan kita kepada kasih karunia Allah. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini berbicara tentang prioritas. Prioritas. Saya membaca satu buku yang berjudul Kingdom of God. Dalam buku itu dikatakan begini, saudara. Kehidupan kita adalah ringkasan dari keputusan yang kita buat. Dan keputusan yang kita buat itu didasarkan kepada prioritas hidup kita. Kalau saya jadikan prioritas sesuatu yang menjadi prioritas dalam hidup saya, maka saya akan menghabiskan banyak waktu untuk sesuatu yang saya anggap penting, yang menjadi prioritas hidup saya. Bagaimana saya menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada saya, itu akan menentukan kualitas hidup saya. Kalau saya menggunakan waktu saya, kalau saya menjadikan Tuhan, kehendak Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup saya, maka saya akan menggunakan banyak waktu saya untuk melakukan kehendak Tuhan. Supaya saya bisa melakukan kehendak Tuhan, saya harus menggunakan banyak waktu untuk mencari kehendak Tuhan. Jadi, apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita saat ini? Kita akan memasuki tahun yang baru. Tetapi biarlah di akhir tahun ini kita mulai merenungkan kira-kira apa yang akan menjadi prioritas hidup saya di tahun yang akan datang. Kemudian saya menemukan bahwa banyak orang menentukan prioritas yang salah dalam hidupnya. Dia menentukan prioritas berdasarkan keinginannya sendiri. Oleh karena itu mari kita belajar dulu apa sih prioritas itu. Prioritas adalah hal yang utama, hal yang terpenting, atau apa yang menjadi fokus. Menempatkan sesuatu berdasarkan urutan kepentingan. Apa yang kita anggap lebih penting daripada yang lain, itulah yang menjadi prioritas kita. Kalau saya jadikan hubungan dengan Tuhan sebagai prioritas hidup saya, maka apapun yang saya lakukan, saya akan bertanya lebih dulu, kalau saya melakukan ini, apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Kalau saya menjadikan hubungan dengan sesama sebagai prioritas dalam hidup saya, maka kalau saya membuat keputusan, itu semuanya akan mempertimbangkan apakah keputusan ini akan membuat hubungan saya dengan sesama saya menjadi lebih baik atau tidak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, prioritas adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan, karena prioritas kita menentukan setiap keputusan kita. Amin, saudara. Oleh karena itu,
pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari firman Tuhan, melihat dari firman Tuhan. Apa yang menjadi prioritas Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan menciptakan langit dan bumi dan menciptakan saudara dan saya. Karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang diciptakan untuk lahir ke dalam dunia ini, Tuhan sudah punya maksud untuk orang itu. Tujuan kita, tugas kita adalah menemukan apa yang Tuhan sediakan buat kita. Kita buka di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Ya, tapi sebelum kita baca Efesus, kita lihat dulu ini gambar kursi. Kita lihat dulu kursi. Ini kursi apa, saudara? Kursi goyang. Kira-kira siapa yang menentukan fungsi kursi itu? Kursinya sendiri atau yang menciptakan kursi? Ya, yang menciptakan kursi, karena dia menciptakan, saya mau menyediakan satu tempat di mana orang bisa duduk, maka dia mulai merancangkan untuk menciptakan kursi itu. Nah, kursi pun ada macam-macam. Ada kursi goyang, ada kursi, ada sofa, ada kursi yang seperti ini, ada kursi untuk bekerja. Nah, saudara, kalau seandainya kursi goyang ini, saya mau kerja dengan serius, tapi saya pakai kursi goyang, kira-kira bisa kerja maksimal enggak, saudara? Enggak. Kenapa? Karena tidak sesuai fungsinya, tidak sesuai tujuan penciptaannya. Demikianlah dengan hidup kita. Tuhan menciptakan kita untuk satu tujuan, tapi kita tidak ada di posisi itu, kita ada di tempat yang lain, maka kita tidak maksimal dalam hidup kita. Kita buka di dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebelum kapan? Sebelum engkau dan saya lahir, Tuhan sudah menyediakan pekerjaan yang terbaik untuk kita. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Wahai orang-orang muda yang ada, waktu engkau menentukan mau pilih jurusan apa, mau masuk sekolah mana, mau pilih pasangan hidup yang mana, mau melakukan apa, doakan sungguh-sungguh apakah ini yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Karena kalau kita ada di posisi yang memang Tuhan sediakan buat kita, maka kita akan maksimal di sana. Dan itu sebabnya kalau kita sudah tahu prioritas Tuhan supaya kita melakukan pekerjaan baik, kita hidup di dalamnya, kita akan meluangkan waktu kita sebanyak-banyaknya untuk tujuan itu. Amin. Contoh, saya sudah tahu bahwa Tuhan mau saya menjadi seorang dokter. Berarti kalau saya sudah tahu bahwa tujuan saya ke sana, Tuhan menuntun saya ke sana, maka saya dari sekarang sudah belajar dan mulai waktu masuk sekolah SMA saya pilih jurusan IPA. Kalau saya mau masuk kedokteran tapi saya pilih IPS, nyambung tidak? Tidak. Nah, itu sebabnya sebelum saudara terlambat, doakan sungguh-sungguh, cari pekerjaan yang Tuhan sediakan buat saudara. Ibu pendeta, dari mana saya tahu? Setiap orang yang lahir ke dalam dunia ini sudah diperlengkapi dengan bakat-bakat. Dan salah satu cara untuk kita tahu adalah dengan melihat bakat atau kemampuan yang Tuhan sudah kasih kepada kita. Dan dengan mengasah bakat itu
itu kita akan maksimal di sana. Saya bersyukur sekarang bahwa anak-anak sekolah itu masuk SMA, waktu dia masuk SMA itu sudah dites dulu. Oh, kamu bakatnya ke sini, kamu bakatnya ke sini. Bergeraklah ke bakat yang memang Tuhan sudah kasih buat kita. Saya kasih contoh. Berapa waktu lalu saya ikut satu pelatihan dan saya menemukan ini. Setiap orang dikasih Tuhan, waktu dia lahir dikasih Tuhan modal untuk melaksanakan pekerjaan baik yang Tuhan sudah tentukan buat dia. Modalnya itu ada yang mungkin 25% dikasih. Terus ada, oh kalau bakat ini dikasih 50%, kalau bakat ini, oh ini 75%. Nah kira-kira supaya saudara maksimal, saudara akan pilih yang mana? Yang 25, 50 apa 75? Supaya kita bisa melakukan semaksimal mungkin, nilai kita harus ada di 100. Nah kalau begitu saya akan pilih yang sudah 75. Kenapa? Saya tinggal usahanya tidak maksimal untuk sampai 100. Jadi lihatlah bakat-bakat yang Tuhan berikan kepada saudara. Tentukanlah prioritasmu di sana. Nah, itu kembali bahwa firman Tuhan sudah memberikan kita modal awal untuk kita melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita dari semula. Contoh yang lain, Tuhan menentukan saya untuk menjadi seorang pengkhotbah atau pembicara, tapi saya gagap, tidak bisa ngomong. Maaf, Tuhan sudah tentukan ini, tetapi saya milih yang lain. Sebenarnya Tuhan kasih saya modal awal, tidak terlalu pintar ngomong, tapi saya mau jadi pembicara, saya mau jadi pengkhotbah. Lah nanti saya kesulitan karena bisa, tapi tidak maksimal karena saya tidak bisa ngomong. Sebaliknya, orang yang fasih ngomong, baling ini, terus ternyata dia menemukan, oh Tuhan tempatkan saya sebagai guru atau sebagai sales, maka percayalah kau pasti akan berhasil. Karena dengan usaha sedikit, kau sudah akan maksimal. Jadi tentukan prioritas. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat kembali kepada rencana Allah semula menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia. Saudara, ada orang berkata begini, saya menjadi orang Kristen, saya mau jadi orang Kristen supaya nanti kalau mati masuk surga. Apakah pernyataan itu salah? Tidak salah 100%. Ada benarnya karena kita mau nanti masuk surga. Tapi itu bukan tujuan utama menjadi orang percaya. Itu bukan tujuan utama menjadi orang Kristen supaya mati nanti masuk surga. Kalau tujuannya hanya mati masuk surga, ndak usah jadi orang Kristen dari muda. Nanti kalau sudah sakit-sakitan atau sudah berpikir-pikir sudah mau tua, baru percaya Tuhan, toh sudah mau mati. Tapi bukan itu saudara. Tujuan utama Tuhan menciptakan saudara dan saya adalah untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Amin. Artinya supaya saya melalui kehadiran saya, melalui kehidupan saya bisa berjuang bersama-sama dengan orang percaya yang lain, menciptakan suasana surga dimanapun saya berada, sekalipun saya masih di bumi. Amin. Saya mau tanya, saudara mau menikmati suasana surga nanti di surga atau dari sekarang? Tidak ada jawaban. Hanya ada dua. Saudara mau menikmati suasana surga nanti di surga setelah mati, atau mau menikmati suasana surga itu selama masih di bumi ini? Mari
kita merindukan supaya kita menikmati suasana surga sekalipun kita masih di bumi ini. Karena untuk itulah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Untuk itulah Tuhan menciptakan manusia. Atas dasar apa Ibu Pendeta kok ngomong begitu? Coba buka di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Dah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata yang merayap di bumi. Tuhan mau supaya kita berkuasa di bumi. Doa Bapa kami bunyinya apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Berarti Tuhan mau supaya kerajaan Allah itu turun ke bumi. Melalui siapa? Siapa yang akan membangunnya? Saudara dan saya. Tuhan Yesus sudah datang untuk menjadi salurannya. Itu sebabnya di dalam pengajaran Tuhan Yesus selalu dikatakan kerajaan Allah sudah dekat. Di dalam Injil Matius pasal 6, di sana dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka apa? Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dari ayat-ayat ini dan banyak sekali referensi yang lain yang sedang mengatakan bahwa tujuan utama Allah menciptakan langit dan bumi dan menciptakan manusia adalah untuk membangun kerajaan Allah di bumi. Tetapi manusia yang diberikan kepercayaan untuk membangun kerajaan Allah itu pada mulanya gagal. Kenapa? Karena dia menyerahkan, dia lebih percaya kepada iblis daripada kepada Tuhan. Sehingga manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia yang diciptakan untuk menjadi penguasa bumi itu gagal. Kemudian Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan lagi melalui bangsa-bangsa, tetapi dia datang menawarkan keselamatan itu supaya melalui setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Artinya supaya melalui orang-orang yang percaya kepada Yesus, kerajaan Allah di bumi bisa dibangun. Kita bisa menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Kita bisa menghadirkan suasana kerajaan Allah di dalam keluarga kita. Kita bisa menghadirkan suasana kerajaan Allah di tempat kita bekerja. Oleh karena itu, kita perlu menentukan prioritas hidup kita. Apakah yang menjadi prioritas hidup saudara? Itu untuk membangun kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah lingkungan kita. Kalau itu menjadi prioritas kita, mari kita berusaha terus berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Tuhan menciptakan saudara dan saya supaya kita menjadi pengatur. Kita buka di dalam Kejadian pasal 2 ayat 5. Kejadian pasal 2 ayat 5, di situ dikatakan begini. Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab
Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Dengan kata lain, sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, Dia menciptakan langit dan bumi, Dia belum ada manusia yang mengelolanya. Jadi Dia akhirnya menciptakan manusia supaya bisa mengusahakan bumi. Waktu saya merenungkan ayat-ayat ini, saudara, saya menemukan, bahkan saya mengikut beberapa kali belajar di seminar dan sebagainya, saya menemukan bahwa Tuhan mau supaya orang-orang pilihannya, orang-orang yang percaya kepadanya, umatnya itu mengelola semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita menjadi pengelola bumi. Melalui apa? Melalui pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Tuhan mau supaya kita menghadirkan kerajaan Allah, suasana kerajaan Allah di tempat di mana kita berusaha. Yang kerjanya bengkel. Mari saudara, kita melakukan pekerjaan kita sebaik-baiknya sehingga orang yang datang, langganan yang datang merasakan suasana sukacita, merasakan damai, dan mereka menikmati suasana surga sehingga mereka mengatakan, saya tambal ban di sana, itu suasananya enak sekali. Amin. Kalau kita melakukan itu, langganan akan datang lebih banyak. Betul? Tapi kalau saya pergi di toko, yang punya toko, yang kerja di toko, kita melayani, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita dan mengerjakannya dengan cara Allah. Langganan yang datang akan mengatakan, saya belanja di situ enak banget, suasananya enak, pelayannya ramah, harganya murah dan sebagainya. Mereka datang lagi enggak berikutnya? Datang lagi. Tapi coba kalau datang kita layani dengan cembetut, suasana surga enggak ada di sana. Suasana surga enggak ada di sana. Dalam rumah tangga kita, suami istri saling mengasihi, anak-anak melihat mama dan papa akur sehingga mereka lebih betah di rumah, mereka nyaman. Kenapa? Dia merasakan suasana surga ada di rumahnya. Amin. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Tapi itu sangat ditentukan, apakah suasana itu terjadi, ditentukan oleh prioritas hidup kita, ditentukan oleh setiap keputusan yang kita ambil. Kalau keputusan yang kita ambil didasarkan kepada prioritas menghadirkan kerajaan Allah di bumi, maka saya yakin suami istri tidak akan marah-marahan di rumah, karena orang marah-marah tidak akan mendatangkan suasana surga. Betul? Saya yakin. Saya berapa waktu yang lalu saya mengajak Ibu Pinem, Daniel pergi ke seminar dan mereka mengatakan begini. Untuk mendatangkan, untuk menikmati suasana surga itu diperlukan 4 hal yang menjadi pilar. Yang pertama, sehat kerohaniannya. Rohaninya sehat, artinya hubungan dengan Tuhan itu baik. Ibadahnya taat kepada Tuhan. Dia tahu prioritas Tuhan. Dia tahu dia mau menentukan prioritas dalam hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, sehat hubungannya. Hubungan dengan Tuhan sehat, hubungan dengan sesama sehat, hubungan suami istri sehat, hubungan dengan anak sehat. Yang ketiga, sehat keuangan. Sehat keuangannya,
Artinya kebutuhan kita tercukupi. Dan yang keempat, sehat jasmaninya. Nah, tetapi saya mau katakan, sekalipun mungkin jasmani kita tidak sehat, tapi kalau hubungan kita dengan kuat Tuhan sehat, itu akan membuat kita, firman Tuhan mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Allah turut bekerja di dalamnya. Nah, kemudian untuk itu kita perlu menentukan prioritas. Kalau di sini kita melihat bahwa prioritas utama adalah sehat kerohanian kita, hubungan kita dengan Tuhan sehat, maka semuanya akan menjadi lebih baik. Tapi itu perlu diusahakan. Amin. Di dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34, di sana dikatakan bahwa jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Terus ada di situ dikatakan, lihatlah burung-burung di udara, mereka tidak menabur tapi diberi makan oleh Tuhan. Lihatlah bunga bakung di padang, dia tidak memintal tapi diberi baju yang paling bagus oleh Tuhan. Jangan kita gunakan ayat ini untuk membenarkan kemalasan. Kita katakan, kan firman Tuhan bilang burung aja ndak menabur dikasih makan. Ya udah, kalau begitu saya juga ndak usah bekerja, saya berdoa saja kemudian Tuhan pasti cukupkan. Hei, kita beda dengan burung, kita beda dengan bunga. Tuhan beri kita hikmat untuk menjadi penguasa, menguasai bumi, mengatur. Jadi kita harus bekerja. Jadi firman Tuhan mengatakan, hai pemalas, belajar dari semut. Artinya supaya kita dapat menikmati suasana surga, supaya semuanya seimbang dalam hidup kita, kita harus berjuang. Amin. Pasti waktu kita mau doa tuh rasanya ada aja alasan ya. Siapa yang pernah yang merasa bahwa setiap kali mau berdoa itu mulus aja? Yang ada biasanya kalau kita mau berdoa ngantuk lah, tiba-tiba HP bunyi lah, tiba-tiba dipanggil anak lah dan sebagainya. Perlu perjuangan. Dan ini yang saya mau katakan, orang yang rajin beribadah, hubungan dengan Tuhan baik, itu biasanya akan lebih mudah untuk masuk dalam hadirat Tuhan waktu dia berdoa. Tapi satu kali dia bolos dari gereja, satu kali dia bolos dalam ibadah, itu nanti berikutnya akan lebih susah lagi, saudara. Ya, jadi biasanya orang rajin ibadah nih, berdoanya nyambung terus. Tapi suatu saat dia agak malas, kemudian dia tunda, nanti akan lebih banyak penundaan lagi, saudara. Untuk kembali lagi tidak semudah itu. Jadi terus berjuang, makanya dikatakan harus berjuang. Tentukan prioritas dalam hidupmu. Kalau prioritas utamamu adalah mencari Tuhan, membangun kerajaan Allah di bumi seperti di surga, mulai dari diri sendiri. Kalau kita sudah bisa membangun hubungan, kita bisa menikmati suasana surga dalam diri kita, kita bisa mengajak orang lain mulai melakukannya dari keluarga kita. Seorang ibu yang begitu mudah untuk berdoa, dia baru mulai nyanyi saja sudah rasakan hadirat Tuhan. Tetapi pada saat mungkin dia mengajak suaminya, itu belum tentu suaminya langsung mau, saudara. Itu perjuangannya. Mengajak anak, belum tentu anak juga langsung mau. Itu perjuangan kita. Tapi harus diperjuang supaya pada akhirnya kita dapat menikmati suasana surga sekalipun kita masih di bumi. Jadi jangan kalau selama ini kita berpikir saya menjadi anak Tuhan, saya mau ikut Yesus supaya nanti kalau saya mati masuk surga. Jangan hanya itu prinsipnya, saudara.
Saya mau mengikut Tuhan supaya saya bisa menghadirkan suasana kerajaan Allah dimanapun saya berada selama saya masih ada di bumi. Amin. Kalau kita jadikan itu prioritas, saya yakin mau beribut dengan suami juga mikir, ini kalau saya ribut, kalau saya ngomong begini, ini suasana surga menjauh. Betul nggak? Nah, berarti saya harus menahan diri. Kalau dari segi jasmani, saya ingin menikmati suasana surga. Tapi salah satu penghalang saya bisa menikmati suasana surga adalah kalau badan saya sakit-sakitan. Jadi kalau saya mau makan tidak terkontrol, saya harus ingat kalau saya makan ini, saya merusak tubuh saya. Kalau saya sakit, saya tidak bisa menikmati suasana surga. Kenapa? Yang ada saya merasa kesakitan terus. Itu akan menjadi rem buat saya untuk makan apa saja yang saya mau. Amin. Saya ingin merasakan suasana surga, menghadirkan kerajaan Allah di bumi, di tempat di mana saya bekerja. Tapi saya clash, saya ribut dengan teman kerja saya. Waduh, kalau saya ribut kira-kira bisa menghadirkan suasana surga enggak? Enggak. Itu akan menjadi rem buat saya. Karena prioritas saya, prioritas kita adalah mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Amin. Menyenangkan hati Tuhan. Apapun yang kita mau lakukan, kalau kita mau mendatangkan kerajaan Allah, menghadirkan suasana kerajaan Allah, selalu pikirkan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya ngomong begini, Tuhan senang enggak ya? Kalau saya melakukan ini, Tuhan senang enggak ya? Itu jadi standar kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Katakan kepada kiri kanan saudara, mari kita berjuang menghadirkan kerajaan Allah di bumi. Karena untuk itulah kita diselamatkan. Amin. Saya yakin kalau semua jemaat GSC Hosana mempraktekkan ini, tidak akan ada yang ribut di rumahnya. Tidak akan ada piring terbang. Amin. Karena semua berpikir kalau saya marah-marah, kerajaan Allah itu menjauh. Tapi ini saudara, firman Tuhan mengatakan, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Artinya kalau di pekerjaan kita, di usaha kita, dalam kehidupan kita, kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Yusuf contohnya. Saudara boleh membaca kisah Yusuf. Apakah perjalanan hidup Yusuf mulus? Dia dijual, dimasukkan ke dalam sumur. Sudah gitu dia dijual jadi budak. Sudah jadi budak difitnah, masuk penjara. Tapi apa kata firman Tuhan? Itu tidak membuat dia kehilangan damai sejahtera, tetapi firman Tuhan mengatakan, berkali-kali kalimat ini diucapkan, Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia selalu berhasil dalam apapun yang dikerjakannya. Tuhan membuat dia berhasil karena Tuhan menyertai Yusuf, maka apapun yang dikerjakannya selalu berhasil karena dia apa? Tidak terpengaruh oleh situasi, tapi dia selalu menghadirkan suasana surga dimanapun dia berada. Dia ada di rumah Potifar, jadi budak. Dia menghadirkan suasana surga di sana sehingga semua orang melihat, ih Yusuf luar biasa, dikasih promosi. Dalam penjara
Dia menghadirkan suasana surga sehingga orang ada di situ merasa nyaman, sehingga dia dipromosikan. Tuhan bilang, Tuhan membuat dia berhasil sehingga dia disukai oleh kepala penjara. Percayalah, kalau prioritas kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan membuat saudara berhasil. Amin. Apapun yang saudara kerjakan, mulai sekarang jadikan satu kerinduan. Tuhan, saya mau menikmati suasana surga itu dalam diriku lebih dulu. Karena harus mulai dari diri kita. Tuhan, ajar saya supaya bisa memperjuangkan suasana surga di tempat di mana saya berada, di rumah saya. Dan tugas kita adalah menemukan pekerjaan baik yang Tuhan sediakan buat kita, dan Tuhan mau kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Pekerjaan baik apa yang diberikan kepada saudara? Yang jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang baik. Menjalankan usaha dengan cara Tuhan. Yang punya bengkel, jadilah pengelola bengkel yang baik dan jalankan dengan cara Tuhan. Yang punya toko, jadilah pemilik toko yang baik, yang menjalankan usaha toko saudara dengan cara Tuhan. Yang masih sekolah, jadilah murid-murid yang baik dan kerjakan tugasmu dengan cara Tuhan, mengandalkan Tuhan. Mari kita akan tunduk kepala. Kita tunduk kepala, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pertanyakan kepada diri kita sendiri, apa yang menjadi prioritas hidup saya sekarang? Karena apa yang menjadi prioritas kita itu akan menentukan keputusan kita. Dan apa yang menjadi keputusan kita akan menentukan hari depan kita. Apa yang menjadi keputusan kita, prioritas kita akan memakan waktu terbanyak dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, tentukanlah prioritasmu, jadikan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidupmu. Kita akan nyanyikan pujian yang terutama dalam hidup ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Singar akan menyanyikan pujian ini. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mau menjadikan Engkau yang menjadi yang terutama dalam hidupku. Aku mau menentukan prioritas hidupku menurut kehendak-Mu. Bagi saudara yang ingin berkata seperti itu kepada Tuhan, mari saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Berdirilah di tempat saudara. Angkat tangan saudara. Nyanyikan pujian ini sebagai doa saudara. Haleluya,
sejenak. Secara pribadi kita berbicara masing-masing kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, apa yang menjadi komitmenmu hari ini? Apakah hari ini saudara dan saya membuat satu komitmen bahwa saya mau menentukan prioritas dalam hidup saya, menjadikan Engkau sebagai yang terutama. Saya mau belajar untuk menghadirkan kerajaan-Mu di tempat di mana saya berada. Biarlah orang-orang yang ada di sekeliling saya boleh merasakan suasana surga, mencicipi suasana surga. Karena untuk itulah Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, hamba-Mu berhenti berbicara, tetapi biar Roh Kudus-Mu terus berbicara di dalam hati kami masing-masing. Biarlah Tuhan akan menolong kami, supaya yang menjadi kerinduan kami adalah melakukan kehendak-Mu, melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah tentukan bagi kami sejak semula, supaya dengan melakukan pekerjaan yang baik dan hidup di dalamnya, orang-orang dapat merasakan betapa baiknya Engkau, menikmati dan merasakan suasana sukacita sebagai suasana surga yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Apapun situasinya, apapun keadaannya, apapun pergumulannya, Engkau adalah jawaban. Karena Engkau sudah berfirman, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan Engkau tambahkan kepada kami. Ajar kami Bapa untuk mulai hari ini menjadikan Engkau sebagai yang terutama, menjadikan tujuan hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu, membangun kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Kami sadar dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu, tapi kami sangat yakin dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, dengan bimbingan dan dukungan orang-orang yang ada di sekeliling kami akan bersama-sama membangun kerajaan-Mu di tempat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami pada pagi hari ini berdoa buat perayaan Natal GSJ Ahosana yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang akan bekerja. Tuhan membimbing kami mempersiapkan segala sesuatu. Kami berdoa untuk perayaan Natal sekolah minggu, perayaan Natal tunas remaja dan kaum muda. Tuhan Engkau hadir di dalamnya Tuhan, membimbing kami. Berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tolong bangsa kami. Terpujilah nama-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menguasai hati, pikiran dan perasaan kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.